saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu. Shalom teman-teman Joel Kids, hari ini Faith Ranger akan menemani kalian di ibadah online Higher Than Ever. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah online, sertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's go! Shalom adik-adik Joel Kids. Nah nih Kak Baby, kita kembali lagi di ibadah online Joel Kids nih Kak. Coba kenalan dulu Kak. Halo, nama saya Kak Baby. Kak Baby dan Kak Miranda nih adik-adik. Oke, sekarang kita mau sembah Tuhan dulu. Semua yang masih berdiri duduk semuanya, duduk yang rapi. Kita mau ambil sikap sembah Tuhan yang baik. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita mau datang ke Tuhan. Oke, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Kita mau sembah Tuhan di hari ini. Sama-sama adik-adik. Yuk kita mau sama-sama panggil Tuhan Yesus yang kenceng, oke? Oke ya, yang kenceng biar Tuhan dengar. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku, di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat
Kau gembala yang baik. Yuk sekali lagi kita mau sembah Tuhan dari awal, sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku, di sampingku. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Yang ku rindukan selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Sekali lagi kita mau berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Ku rindukan. Kalian boleh angkat tangan, boleh sujud di tempat adik-adik. Sama-sama kita mau datang ke Tuhan. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Sebab Kau gembala yang baik. Sekali lagi. Sebab Kau gembala yang baik. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah nih adik-adik, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita siapin hati buat berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi ini Tuhan. Biar Engkau yang siapkan hati kami, biar Engkau yang siapkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang layakkan hati kami Tuhan. Engkau yang sertai dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang berikan roh hikmat, pengertian yang dari-Mu Tuhan, supaya firman hari ini Tuhan, biar Engkau yang jamah semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak Bebe, kita mau puji Tuhan nih Kak, pakai lagunya memuji Tuhan kesukaanku Kak Bebe. Semuanya hafal kan adik-adik Joelis kan? Hafal dong, yuk semuanya kita mau tepuk tangan sambil nyanyi. Satu langkah ke kanan, mana tepuk tangannya? Keren, ke kiri. Satu langkah ke kiri, kita mau sama-sama lompat ya. Lompat, lompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu. Kita ke belakang.
Kita mau menari buat Tuhan. Ku mau menari buat Tuhan, haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Siap lompat ya adik-adik ya. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Tuhan, haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kesukaannya siapa? Sekali lagi, memuji Tuhan. Lebih keras, kesukaanku. Wah, semuanya tepuk tangan lebih tinggi lagi. Keren, keren. Semuanya bilang haleluya ya, siap ya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke KBB, kita mau puji Tuhan sekali lagi. Harus lebih semangat, harus lebih tinggi lagi ya kak ya. Siap udah nih? Siap dong. Semuanya tepuk tangan. Oke. Ku selalu mau lari ke depan. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa? Karena kau baik dan penuh kasih. Semuanya penuh hati. Cintamu besar kepadaku. Semuanya muter ya. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Kita mau sama-sama tinggikan. Ku agungkan namamu, lompat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi kak. Yang tinggi. Oke, keren-keren yang KBB adik-adiknya ya. Siap ya, harus lebih semangat. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau apa? Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa KBB? Baik dan penuh kasih. Cintamu besar, cintamu besar kepadaku. Muter sekali lagi ya. Yesus Tuhanku. Suaranya mana ini? Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu siapa? Tuhan. Kita tepuk tangan nih kak. Yesus Tuhanku. Lebih kencang lagi tepuk tangannya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Sama-sama kita mau tinggikan. Dan ku agungkan namamu siapa? Tuhan. Sekali lagi, lompatnya lagi. Yesus Tuhanku. Wah,
Oke adik-adik, kita tadi udah puji Tuhan. Sekarang kita mau sekali lagi sembah Tuhan sebelum kita mau dengerin firman. Yuk semuanya sikap sembah Tuhan yang baik, yang rapi duduknya, lipat tangan, tutup mata. Oke, yuk sama-sama kita mau minta ke Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Minta Tuhan buat bentuk hati kita. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yuk sama-sama kita mau sekali lagi sembah Tuhan dari awal. Sama-sama kita mau minta bersihkan hati kita. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sama-sama sekali kita mau teriak ke Tuhan. Mau hidup seturut firman-Mu. Kita mau sama-sama buat janji ke Tuhan. Ku mau selalu dekat di hati-Mu Tuhan. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Sekali lagi berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Yuk adik-adik, Kak Mira ajak kita berdoa sama-sama sebelum kita mau dengerin firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan bersama-sama di ibadah online ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang berikan hati kami, Kau yang buat hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berikan kami roh hikmat, roh pengertian-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap isi firman yang disampaikan Tuhan. Biar Engkau yang tetap sertai Tuhan sampai ibadah ini berakhir Tuhan. Kau yang tetap jaga setiap kami Tuhan. Kau yang berkati kakak yang firman Tuhan. Kau yang berikan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, shalom adik-adik Joel Kids yang pasti berbahagia dimanapun kalian berada, baik yang di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Kak Yanti percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, itu banyak sekali tangan yang diangkat.
Kak Yanti percaya ada penyertaan Tuhan hari demi hari yang bersama terus dengan kita. Amin. Sekarang siap belajar firman Tuhan? Sudah siap? Wow, semua sudah siap. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, dan hari ini kita mau dengarkan sama-sama firman Tuhan. Apa ya yang mau firman Tuhan bicara dalam hidup setiap kita? Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kalian duduk yang manis, kita akan belajar firman sama-sama. Oke, sebelum kita belajar firman, Kak Yanti mau tanya, tebak-tebakan nih, yang bisa jawab dapat hadiah. Dari siapa? Dari mama papahnya ya. Ada satu kegiatan yang kita sebenarnya nggak suka, tapi kita sengaja atau tidak sengaja kita melakukannya. Kita suka melakukannya dan mungkin sering melakukannya. Ayo, apa yang sampai bisa jawab? Apa coba kegiatan itu? Apa? Ada yang bisa jawab? Menunggu. Wah, siapa yang di sini suka menunggu adik-adik? Tidak ada. Misal nih, kita mau pulang sekolah jam 2, kita nunggu dijemput sama mama atau sama papa mungkin jam 2, tapi tiba-tiba di jalan macet. Ternyata jam 2 loh kok nggak datang-datang. Kita diteleponin nggak bisa. Kita mulai kesel. Kenapa papa mama nggak datang-datang jam 2? Akhirnya sampai 2:30. Kira-kira ketika papa mama sampai di sekolah, apa yang kalian lakukan? Hore gitu atau gimana? Papa kok telat? Betul ya? Karena kita tidak suka menunggu. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Misal, kita mau jalan-jalan sama teman-teman ke mall gitu ya. Kita janjian nanti ya, kita jam 6 sore ya kita pergi. Ternyata ada yang datang jam 6, ada yang belum datang juga. Akhirnya kita harus menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak enak, tapi kita mesti melakukannya. Kita sering melakukannya. Mungkin kita juga yang sering ditunggu karena kita yang terlambat. Adik-adik, tapi di Alkitab ada satu ayat yang berkata saat kita menunggu, kita tuh dapat suatu bonus. Menunggu apakah yang dapat bonus? Adik-adik mau belajar sama-sama? Kita buka ya ayatnya sama-sama ya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Menunggu apa ini? Yang mendapatkan bonus. Baca sama-sama dengan suara yang kencang ya. 1, 2, 3. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menunggu siapa adik-adik? Menunggu Tuhan. Ternyata orang yang menunggu Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita menunggu mama, papa yang jemput kita sekolah, kita mungkin kesel. Menunggu teman sama kita juga kesel. Menunggu abang Gojek juga mungkin kita kesel, udah keburu lapar, makanannya belum datang-datang. Tapi firman hari ini berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa yang di sini mau kekuatan yang baru? Mau? Kalau adik-adik main games tuh, terus tiba-tiba baterai di handphonenya sudah mulai 5%, 3%, padahal lagi seru-serunya. Kira-kira gimana? Kalau tiba-tiba handphone itu mati, kita pasti akan kesel, betul? Kita langsung buru-buru ambil charger untuk biar tetap nyala. Itu kekuatan yang baru untuk handphone kalian, supaya bisa tetap untuk main games. Nah, banyak kali di hidup kita mungkin kekuatannya sudah mulai melemah, adik-adik. Siapa yang di sini mau kekuatan yang baru? Tadi loh syaratnya, menunggu. Tapi menunggu siapa pertanyaannya? Menunggu Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan, kekuatan seperti apa yang kita bisa dapatkan saat kita menantikan Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari apa? Paskah. Di mana Tuhan Yesus mati dan dia bangkit buat setiap kita. Dan beberapa seminggu yang lalu kita juga sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah dia bangkit selama 40 hari, dia masih bersama dengan murid-muridnya. Dia menjumpai murid-muridnya, dan di hari ke-40 dia naik ke surga, adik-adik. Murid-muridnya sangat sedih, karena mereka, aduh ini Tuhan Yesus yang diharapkan kenapa harus meninggalkan dia untuk dia naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan apa? Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Loh, caranya gimana? Roh Kudus itu turun, itu janjinya Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan seorang yang bernama Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kuasa. Kuasa itu sama dengan kekuatan. Firman berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Murid-murid berkata, loh caranya gimana supaya Roh Kudus itu turun dalam hidupku? Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid semua pulang ke kota Yerusalem. Di situ mereka ada di sebuah rumah. Mereka naik ke ruang atas dan mereka berkumpul untuk berdoa. Mereka berdoa bersehati menantikan yang namanya Roh Kudus. Yuk kita baca sama-sama, kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Sudah baca Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya? Coba kita lihat di atas ayat 12. Ada kata-kata apa? Rasul-rasul menanti-nanti. Apa yang dinantikan oleh para rasul ini? Roh Kudus. Yang dilakukan apa? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan apa yang dilakukan ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pertanyaannya adik-adik, berapa lama mereka harus menanti sampai Roh Kudus itu turun atas hidup mereka? Hari pertama mereka berdoa. Sungguh-sungguh mereka berdoa. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin malam tidur, besoknya berdoa lagi. Dan akhirnya masih tidak terjadi apa-apa. Hingga hari yang ditetapkan Tuhan, di hari yang ke-50, yaitu di hari Pentakosta. Ketika mereka sedang berdoa, tetap berdoa bersungguh-sungguh, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Dan semua mereka berdoa dan tiba-tiba ada seperti lidah-lidah seperti nyala api turun di atas kepala mereka, adik-adik. Dan hari itulah Roh Kudus turun atas hidup mereka. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup para rasul. Orang-orang yang di sekelilingnya mereka bingung, loh ini ada apa? Ini acara apa? Mereka bingung adik-adik. Kok mereka bisa bahasaku? Kok mereka bisa ngomong seperti ini? Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi. Misalnya contoh nih, kita orang Indonesia. Tiba-tiba kita bisa ngomong bahasa Afrika gitu ya. Kita bisa ngomong bahasa apa itu? Bahasa Korea yang mungkin kita sendiri nggak bisa. Tapi mereka ngerti. Ternyata itu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Sampai orang-orang banyak berkata, itu orang sedang mabuk anggur. Adik-adik, para rasul ini menanti-nanti Roh Kudus turun. Dan saat Roh Kudus turun itu yang dinamakan hari Pentakosta. Hari ini nih persis hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini juga kita sedang merayakan Pentakosta. Siapa yang mau Roh Kudus turun dalam hidup kalian? Kak Yanti mau. Kak Yanti mau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tadi dikatakan Roh Kudus itu apa? Kuasa. Kita akan punya kuasa saat Roh Kudus turun dalam hidup kita. Siapa yang mau hari ini seperti para rasul? Aku juga mau Roh Kudus itu turun dalam hidupku. Karena aku akan punya kuasa. Amin. Siapa yang mau Roh Kudus turun? Katakan amin. Tiba-tiba ada satu orang muncul di tengah-tengah mereka. Siapa dia? Coba nanti kalian bisa jawab. Orang ini pengecut. Dia dulu penakut. Bahkan ketemu sama hamba perempuan aja dia, enggak, aku nggak kenal Yesus. Siapa yuk? Petrus, betul sekali. Sama hamba itu dia takut. Bahkan Petrus sampai menyangkal berapa kali? 3 kali dia berkata, aku tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Tiba-tiba hari itu, setelah Roh Kudus turun dalam hidup Petrus, dia langsung berdiri. Dia berkhotbah di depan banyak orang. Yang tadi ngejek tuh, yang tadi bilang, oh ini lagi mabuk. Dia berkhotbah di depan banyak orang. Dia sampaikan kebenaran. Dia sampaikan tentang Yesus. Dan Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul
Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan apa? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kuasa Roh Kudus yang turun atas hidup Petrus adalah kuasa yang luar biasa. Amin. Kuasa yang ajaib ketika Petrus yang dulunya penakut, saat Roh Kudus turun, dia menjadi pemberani. Dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Siapa yang mau punya kuasa seperti yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita? Siapa yang mau punya kekuatan dalam hidup kita? Amin. Apa syaratnya? Yuk menanti-nantikan Roh Kudus. Menanti-nantikan Tuhan. Menunggu Tuhan. Supaya kita punya kekuatan yang baru. Mungkin ada banyak di sini adik-adik yang sudah mulai lemah. Mulai malas ke gereja, mulai malas baca firman, mulai malas berdoa. Sudah tidak ada lagi kekuatan dalam hidup kita. Siapa yang mau hari ini di hari Pentakosta, kalian punya kekuatan yang luar biasa? Apa caranya? Yuk menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Dia yang akan berikan kita kekuatan. Dia akan berikan kita kuasa. Dia akan berikan kepada kita Roh Kudusnya yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa berapi-api seperti Petrus. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia buat banyak orang. Saat apa? Saat Roh Kudus turun dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau punya kekuatan? Siapa yang mau punya kuasa yang dari Roh Kudus? Cuman satu kok. Ayo menanti-nantikan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Baca firman. Katakan, aku mau Roh Kudus. Aku mau Engkau ada dalam hidupku setiap hari. Amin. Adik-adik mau lakukan itu? Oke. Sebelum kita selesai, Kak Yanti akan tutup dengan ini. Kak Yanti punya sesuatu. Apa ini? Apa? Senter. Ya. Gunanya buat apa? Saat mati lampu, Kak. Kalau kita gelap, kita harus cari senter untuk bisa melihat sekitarnya. Tapi adik-adik, senter ini bisa nyala enggak ini? Tuh. Mati. Loh. Gak bisa nyala. Senter ini enggak berguna ketika dia tidak bisa nyala. Kalau senter seperti ini harusnya diapain? Ditaruh gudang, ya kan? Kita beli senter yang baru supaya bisa dipakai. Tapi ternyata ada yang salah dengan senter ini. Kenapa dia tidak bisa nyala? Kita lihat ya. Kok kosong adik-adik. Dia tidak ada baterainya. Pantas aja senter ini nggak bisa nyala. Ternyata baterainya di sini. Senter ini membutuhkan baterai supaya dia bisa nyala. Betul? Coba kita lihat ya. Setelah dipasang baterainya, tiba-tiba iya. Bisa nyala enggak? Bisa nyala enggak? Cuman ini senternya keren ya, warnanya merah. Ketika senter ini dipasang baterai, dia bisa nyala. Dia bisa dipakai. Kalau seperti ini dibuang di gudang enggak? Enggak ya, kita bisa pakai lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sama adik-adik. Hidup kita seperti senter tadi yang pertama sebelum diisi baterai. Kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa jadi terang. Kita enggak bisa jadi garam. Karena enggak ada baterai. Karena enggak ada kekuatan. Karena enggak ada kuasa yang ada dalam hidup kita. Apa yang bisa senter ini lakukan? Dia menunggu kapan baterai itu dimasukkan dalam dirinya. Ketika dia menanti-nanti, ketika dia sabar menanti sehingga Kak Yanti masukkan ini baterai ke sini, akhirnya senter ini bisa dipakai. Sama dengan hidup kita, seberapa lama kita mau menunggu Tuhan, berapa lama kita mau menantikan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, sehingga membuat hidup kita bisa dipakai. Hidup kita bisa untuk melayani Tuhan. Hidup kita dipakai untuk mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik mau jadi senter yang ada baterainya atau enggak? Pasti yang ada baterainya. Karena hidup kita akan berguna. Tapi ketika senter ini enggak ada baterainya, dia akan disimpan di gudang dan tidak akan dipakai lagi. Oke adik-adik, hari ini kita belajar. Hari ini hari Pentakosta. Miliki satu kerinduan yang sama. Kita mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita.
Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Amin. Yuk hari ini kita mau berdoa. Tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Kita mau berdoa sama-sama. Hari ini kita mau minta Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ini tepat hari Pentakosta. Hari dicurahkan Roh Kudus atas semua manusia. Yuk semua adik-adik angkat tangan. Ikuti doa Kak yang dikatakan Tuhan Yesus. Hari ini hari Pentakosta Tuhan. Kami tahu 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan dengan ajaib kepada para murid. Tapi kami hari ini kami mau Tuhan, Kau juga mencurahkan Roh Kudus yang sama dalam hidup kami. Kau mencurahkan Roh Kudus yang hebat itu dalam hidup kami. Turun Tuhan Roh Kudus atas hidup setiap kami. Sehingga saat Roh Kudus turun, kami punya kuasa, kami punya kekuatan untuk kami bisa seperti Petrus Tuhan. Untuk kami bisa menjadi garam dan terang buat dunia ini. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami mau terus menanti-nantikan Roh Kudus untuk turun dan memenuhi hati setiap kami. Sekarang semua angkat tangan, taruh tangannya di atas kepala. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Roh Kudus yang luar biasa itu ada dalam hidupku. Ada di hidupku, menjadi satu dengan aku. Kami terima Roh Kudus dan kuasanya mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joel Kids. Ayat hafalan di minggu ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi ya teman-teman Joel Kids, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman Joel Kids. Bye-bye. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Indonesia supaya mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Berilah mereka hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Indonesia supaya mereka tidak mengalami kelaparan lagi. Jadikan anak-anak Indonesia berbakti kepada bangsa dan negara, mencintai dan menghormati orang tua dan saudara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita tadi sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dan jadi pelaku firman. Sampai jumpa di minggu depan lagi. God bless you, bye. Oke adik-adik semua, kita senang sekali ya. Hari ini sudah beribadah bersama-sama. Kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kayak nanti terus berdoa, biar Roh Kudus yang luar biasa itu ada terus dalam hidup kalian. Ada terus menyertai setiap langkah kita. Oke, yuk sekarang kita semua akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Dan Kak Yanti percaya berkat yang terbaik yang dari Tuhan ada dalam hidup kalian. Yuk kita semua sama-sama berdoa. Kita angkat tangan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang waktu ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau Tuhan mulai hari ini Roh Kudus yang luar biasa itu terus ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang luar biasa itu memberi kekuatan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Roh Kudus Tuhan. Kami tidak mau Roh Kudus pergi dari hidup kami. Tapi kami mau terus Tuhan Roh Kudus bertahta dalam hari-hari kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan jalani sepanjang hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar terus firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Dan kami jadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Turun atas hidup kami. Kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom teman-teman. Wah, kembali lagi ya di acara Pivan. Hari ini di depan kita sudah ada telur dan juga ada gelas. Kira-kira ini apa ya, Kak? Iya, kita mau ngapain? Ada yang tahu? Enggak tahu. Jadi hari ini kita mau main jaga telurnya. Jadi nanti 2 orang harus tahu ya, yang buka tutup terus nanti dipukul gitu loh. Ya. Tahu? Tahu. Oke. Nah, jadi mereka harus jaga telurnya jangan sampai pecah. Nanti yang mecahin telur akan dapat apa? Hukuman bedak lagi. Oke, langsung aja ya Kak, kita ke gamesnya ya Kak. Oke, langsung aja. Let's go. Oke, udah siap ya dengan pemain pertama kita Kak. Oke, sudah siap? Siap. Oke, langsung aja kita saksikan. Let's go. Lebih cepat. Ini sampai telurnya jadi ayam juga nggak selesai ya Kak? Ya salah satu korbankan diri kalian. Mungkin ayam udah punya telur lagi nih. Ya, ayamnya udah punya telur lagi baru selesai. Lebih cepat lagi. Pokoknya cepet banget. Ya ini beneran sampai telurnya jadi ayam. Nah, ini kapan ini? Oke, semangat. Wih, saking semangatnya mental. Ini kok mulai basah ya? Mulai basah loh itu. Mau jadi ayam itu Kak. Wah, ini masih lama guys. Hampir saja. Pertarungan Ini kapan sengit. ini? Ini mungkin anaknya ayamnya itu udah punya telur lagi gitu. Oke, masih belum selesai. Oh, basah. Itu basah. Udah basah ini. Lah ya, telurnya jadi ayam nih kalau lama-lama. Lebih keras, Sus. Nah, itu jangan nanggung-nanggung guys, tangannya guys, langsung aja guys, cemplungin guys. Cepet aja. Udah. Cemplungin aja guys. Ayo, semangat. Lebih cepet lagi. Cepet banget. Ayo. Dengan power cepat. Siapa ini yang memecahkan? Kita lihat replay.
ini. Jangan. Oke, pemain kedua sudah siap? Siap. Oke, langsung aja. 3, 2, 1. Kita lihat nih pertarungan sengit. Oke, yuk pemain terakhir kita nih guys. Oh ya, Kak, telurnya Kak. Oh iya Kak, telurnya ketinggalan guys. Maaf guys. Telurnya ketinggalan. Oke. Oke, kita lihat pertarungan terakhir di game jaga telur ini. Final, 3, 2, 1. Ini ngebut ini Kak. Ini ngebut ini. Oh. Hampir. Terlalu bersemangat ini. Hampir loh. Oke. Kita lihat. Uish. Waduh. Kena guys. Tangannya. Dibersihin dulu guys tangannya. Oke, tadi kita udah main ya seru-seruan. Main apa tadi Kak? Main jaga telur. Nah, hari ini kenapa ya kok ini pada nggak pakai sepatu semua ya? Jadi kalau main kepo kan mereka mau ngapain? Lihat ya, Ivan di minggu depan. Jangan lupa nonton. See you. Shalom adik-adik semuanya. Wah, tadi udah lihat ya kalian ya games Ivan-nya seru banget. Kita tadi main apa? Jaga telurnya. Tadi si Epic si winner mecahin ya telurnya sampai tangannya sisa telur semua. Adik-adik, ternyata ada firman Tuhan loh yang ada di games jaga telur tadi. Telur itu ibarat hidup kita dan gelasnya sebagai Tuhan Yesus. Telur itu kalau jatuh pecah. Telur kalau kita pukul pecah. Telur itu hal yang mudah hancur. Sama kayak hidup kita. Kalau kita tuh gak punya gelas, gak punya pelindung, gak punya Tuhan, kita gak deket sama Tuhan, kita jauh sama Tuhan, setan mudah menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita punya gelas, kita deket sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab setiap hari, pasti setan susah buat menghancurkan hidup kita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang melindungi hidup adik-adik dan juga Kak Esther. Itu aja yang bisa Kak Esther sampaikan. See you di next video guys. Bye-bye.